Visi Kadaster 2014, Tamara Agustina. Visi Kadaster 2014 dipublikasikan oleh Jules Kaufman dan Dennis Stelleder, merupakan ketua dan sekretaris kelompok kerja 7.1 dari Komisi 7 FIG. Publikasi ini menyajikan visi Kadaster di masa depan yang diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan negara-negara dunia dalam mengukur pengembangan pelaksanaan kadasternya. Visi Kadaster memiliki 6 pernyataan. Pertama, Kadaster 2014 akan menyajikan informasi yang lengkap segala aspek hukum suatu bidang tanah termasuk hak-hak publik dan pembatasannya. Cakupannya tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang pemilik tanah saja, tetapi lebih luas lagi, segala informasi mengenai aspek hukum dan atribut bidang tanah tersebut, antara lain tentang pajak, nilai tanah, penggunaan, dan pemanfaatan. Kedua, pemisahan antar peta dan buku tanah akan berakhir. Pada awalnya, administrasi pertanahan memisahkan antara kadaster dan menyajikan peta bidang-bidang tanah sebagai objek tentang administrasi data yuridis, hubungan hukum subjek dengan bidang-bidang tanah. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi manual berbasis kertas dan pena tidak memungkinkan adanya solusi lain. Ketiga, pemetaan kadaster akan mati, modeling akan bertahan. Peta akan berfungsi untuk menyajikan informasi yang tersimpan pada basis data. Hasil pemodelan objek bidang tanah disimpan dalam suatu sistem informasi basis data yang tersimpan sepanjang masa. Kadaster yang menggunakan kertas dan pensil akan punah. Pelaksanaan kadaster menggunakan teknologi komputer akan terus meningkat. Data tekstual yang tersimpan dalam basis data lebih mudah diolah. Komponen spasial objek dalam model objek tidak lebih dari atribut yang mendefinisikan lokasi dan bentuk objek. Kelima, Kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi, kerjasama sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat. Surveyor pemerintah akan bertugas untuk memantau atau supervisi terhadap pekerjaan surveyor swasta. Dan yang terakhir, Kadaster 2014 akan menjadi swadana. Kekuatan sistem kadaster yang ada sekitar 9 komponen. Sedangkan terdapat ada 11 kelemahan sistem kadaster yang ada. Hasil Kadaster 2014 dapat menunjang kebutuhan dukungan pembangunan berkelanjutan, menciptakan stabilitas politik, menghilangkan benturan kepentingan umum dan pribadi, dukungan ekonomi, dan kebutuhan akan fleksibilitas dan efektivitas. Adapun peran surveyor dalam Kadaster 2014 untuk menemukan semua objek tanah yang sah. Surveyor tidak harus berurusan hanya dengan bidang properti pribadi. Kemudian memahami proses yang terlibat dalam penentuan dan definisi objek tanah hukum. Sekian. Terima kasih.